Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kusatun Kasana, dengan NIM 18622011178. Masih membahas materi yang sama, yaitu mengenai seminar penelitian akuntansi. Saya ingin mereview dan mengkritisi artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance yang penulisnya yaitu Pak Ari Iksani dan Ririn Narolita. Jika kalian penasaran dengan video ini, kita akan membahas 14 poin. Silahkan kalian simak video kali ini. Review yang pertama yaitu motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dalam penelitian ini. Motivasi atau isu pada penelitian ini dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Dan research gap di sini yaitu kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu menurut Putu Kusuma dan Lestari pada tahun 2014. Dan strategi bisnis diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang, yaitu pengarangnya Sule dan Saifullah pada tahun 2017. Selanjutnya, fenomena di sini yaitu dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau single market and production base menurut Usman pada tahun 2016. Yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN menurut Delasari pada tahun 2018. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang, namun demikian Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dengan resiko yang muncul bila MEA telah diimplementasikan. Dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengalir dengan jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Kritik dalam poin ini atau motivasi atau isu penelitian dan fenomena hanya dijelaskan secara implisit, sedangkan pada research gap pada penelitian ini tidak dijelaskan. Seharusnya research gap dijelaskan secara eksplisit dan didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik dan berkaitan dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu artikel utama dalam penelitian ini, yaitu economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan menurut Dewi dan Wirasedena pada tahun 2017. Dan nomor 2 yaitu corporate social performance merupakan sebuah konfigurasi organisasi bisnis dan prinsip tanggung jawab sosial melalui kebijakan-kebijakan serta program-program yang menghubungkan antara hubungan sosial perusahaan menurut Wood pada tahun 1991. Dan yang ketiga yaitu strategi bisnis merupakan strategi bisnis atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan menurut Sule dan Saifullah pada tahun 2017. Dan nomor 4 ini, blockchain merupakan sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal, tidak dapat diubah menurut Biantara pada tahun 2018. Dan yang terakhir ini ada corporate sustainability berdasarkan International Institute of Sustainable Development Deloitte dan Touch pada tahun 1992, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa depan. Kritik di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, kebaruan atau novelty, yaitu apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan
atau media informasi lainnya bersifat wajib positif yang akan diterima perusahaan, yaitu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Strategi bisnis hal yang mendasar bagi suatu perusahaan, sehingga penting untuk dipahami dan diterapkan secara tepat agar perusahaan lebih unggul daripada para pesaingnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Dan apabila perusahaan sudah menerapkan sistem teknologi blockchain, maka akan menaikkan integritas laporan keuangan dan menaikkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Dan perusahaan harus menyadari pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Kritik di sini tidak ada kritik pada poin ini. Penulis sudah menjelaskan kebaruan atau novelty secara jelas pada bagian pendahuluan pada penelitian ini. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu ada research question atau perumusan masalah. Research question atau perumusan masalah yang pertama ini adalah apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance. Dan yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Kritik di sini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya yang kelima ada tujuan penelitian, yaitu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Kritik di sini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selain itu, bahasa yang disajikan kurang sistematis. Dari segi redaksional, tujuan penelitian di atas merupakan hasil modifikasi reviewer yang diambil dari hipotesis penelitian. Selanjutnya, poin yang keenam ada kontribusi dari penelitian ini. Yaitu yang pertama, dalam studi ini menjelaskan hubungan pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Dan yang kedua, kinerja ekonomi mempunyai beberapa faktor untuk memberikan penilaian terhadap para investor. Kritik di sini, peneliti yang menjelaskan kontribusi secara implisit, seharusnya kontribusi penelitian disampaikan lebih spesifik atau eksplisit lagi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada para reviewer. Selanjutnya, nomor 7 yaitu grand teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama ada stewardship theory. Menurut Donald dan David pada tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua, ada positive accounting theory, yaitu teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta menggunakan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua ada stakeholder theory, yaitu merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Kritik pada poin yang ketujuh ini, yaitu peneliti sudah jelas dalam menjelaskan grand teori yang digunakan serta secara eksplisit, yaitu teori stewardship, teori akuntansi positif, dan teori stakeholder. Selanjutnya kita berada pada poin yang ke-8, yaitu
yaitu keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian. Untuk stewardship teori, hubungan stewardship teori dalam penelitian ini pada economic performance yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Dan yang kedua ada positive accounting theory. Hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi pemahaman, pengalaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa akan datang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini juga pada bisnis strategi, terletak pada tindakan manajer dengan berlandaskan ketiga hipotesis ketika memilih kebijakan akuntansi. Salah satunya itu mengenai pemilihan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh perusahaan. Dan hubungan teori akuntansi positif dan penelitian ini pada teori teknologi blockchain menjadi pilihan perusahaan untuk dapat menjaga data atau informasi agar dapat meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Yang ketiga yaitu ada stakeholder teori. Hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini pada pengungkapan sustainability report merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini juga pada corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi dan keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Kritik pada poin yang ke-8 ini yaitu peneliti sudah cukup menjelaskan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Selanjutnya yang ke-9 ada kerangka konseptual. Bisa dilihat pada X1 ada corporate social performance, X2 business strategi, X3 blockchain, dan X4 corporate sustainability. Sedangkan variabel dependennya yaitu economic performance. Kritik di sini peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Gambaran kerangka konseptual dibuat dengan pemahaman hipotesis yang telah disajikan. Dan yang ke-10 ada hipotesis penelitian. Di sini ada 4. Ya, H1-nya yaitu corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance, H2-nya business strategi berpengaruh terhadap economic performance, H3-nya blockchain berpengaruh terhadap economic performance, dan H4-nya corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Kritik di sini redaksional dari setiap hipotesis sudah jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya, dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Untuk poin yang ke-11 ada metode penelitian yang digunakan. Ada yang pertama rancangan penelitian. Jenis penelitiannya metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Untuk kritik dalam rancangan penelitian ini, peneliti sudah menjelaskan secara jelas rancangan penelitian menggunakan studi kausal dan metode analisis regresi data panel yang digunakan. Yang B ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk corporate social performance ada CSP sama dengan CSRD dibagi LN net profit. Untuk bisnis strategi itu ada
pengukuran, yaitu yang pertama ada R&D expense dibagi sales. Pada sales effort ada selling general and admin expense dibagi sales. Ada employee intensity, yaitu number of employees dibagi sales. Ada capital intensity, property, plant and equipment dibagi total asset. Ada employee fluctuation, employee T dikurang employee T min 1 dibagi employee T min I. Sedangkan pada sales growth ada sales T dibagi sales T min I dibagi sales kurang 1. Sedangkan pada variable blockchain ada disclosure level sama dengan jumlah skor dipenuhi dibagi jumlah skor maksimum. Sedangkan pada corporate sustainability dimensi ekonomi yaitu V sama dengan alpha E tambah beta E dalam kurung capex, dan dimensi lingkungan ada V sama dengan alpha 1 ditambah B1 dalam kurung EC. Sedangkan dimensi sosial ada V sama dengan alpha S tambah beta S dalam kurung SC. Kritik di sini, peneliti sudah jelas menjelaskan indikator pengukurannya dengan jelas dan hasil pengukurannya. Untuk yang C, teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 dan tahun 2000 sampai 2018. Kritik di sini, peneliti sudah menjelaskan secara jelas teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Dan yang D yaitu unit analisis, terpilih 17 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan. Kritik di sini, peneliti sudah jelas menjelaskan secara jelas unit analisis yang terpilih secara eksplisit menurut kriteria dari pengambilan sampel yang digunakan. Dan untuk jenis datanya, jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kritik di sini, peneliti sudah menjelaskan secara jelas jenis data yang digunakan walaupun secara implisit. Selanjutnya ada uji kelayakan model. Di sini ada model, regresi data panel, dan uji hipotesis. Kritik di sini, peneliti sudah menjelaskan secara jelas data yang digunakan walaupun secara implisit. Dan untuk metode analisa datanya ada uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Kritik di sini, peneliti sudah menampilkan analisa data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel, serta penjelasan dari tabel tersebut sudah jelas. Bisa dilihat pada uji Chow. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square-nya kurang dari 0,05. Disimpulkan bahwa fixed effect model atau FEM lebih layak digunakan dibandingkan common effect model atau CEM. Pada uji Houseman, di sini hasil perhitungannya nilai probabilitas cross section random kurang dari 0,05. Disimpulkan bahwa fixed effect model atau FEM lebih layak digunakan dibandingkan random effect model atau REM. Dan pada yang tampilan ketiga ada uji Lagrange multiplier. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section Bush-Pagannya kurang dari 0,05. Disimpulkan bahwa random effect model atau REM lebih layak digunakan dibandingkan common effect model atau CEM. Dan berdasarkan pengujian terhadap ketiga model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa model fixed effect dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya, untuk poin yang ke-12 ini ada persamaan regresi yang digunakan, bisa dilihat dalam tabel persamaan regresi yang digunakan. Dan kritik di sini, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software Ifuse.
Selanjutnya untuk poin 13 ada pembahasan hasil penelitian. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Bisa kalian lihat ada tabel dan kita akan baca hasil dari penelitian statistik deskriptif. Untuk rata-rata nilai ECP selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 adalah 18,7757. Untuk nilai ECP tertinggi sebesar 22,2783 dan nilai ECP terendah sebesar 16,5553. Sedangkan standar deviasi dari variabel ECP sebesar 1,3388. Dan untuk rata-rata nilai CSP selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 adalah 0,0168 dan nilai CSP tertinggi sebesar 0,0400 dan nilai CSP terendah sebesar 0,0026, sedangkan standar deviasi dari variabel CSP sebesar 0,0070. Untuk rata-rata nilai pada BS atau bisnis strategi selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 adalah 17,1528 dan nilai bisnis strategi tertinggi sebesar 26,0000 dan nilai BS terendah sebesar 9. Sedangkan standar deviasi dari variabel bisnis strategi ini sebesar 4,2131. Selanjutnya ada rata-rata nilai BC atau blockchain selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 adalah 0,1816 dan nilai BC tertinggi sebesar 0,5455 dan nilai blockchain terendah adalah 0,0909. Sedangkan standar deviasi dari variabel blockchain sebesar 0,1230 dan rata-rata nilai CS atau Corporate Sustainability selama periode pengamatan 2014 sampai 2018 adalah 97,2015 dan nilai CS tertinggi yaitu 101,5640 dan nilai Corporate Sustainability terendah sebesar 81,8459. Sedangkan standar deviasi dari variabel CS sebesar 5,46745. Selanjutnya yaitu yang kedua ada hasil uji asumsi klasik, ada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat dalam tabel tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita langsung saja ke hasil uji hipotesisnya. Untuk uji kelayakan model atau UJF berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik lebih besar yaitu 46,66620 sementara tabel dengan tingkat alfa 5% yaitu DF sama dengan 4 dan DF sama dengan 80, DF2 sama dengan 80, jadi dapat nilai F tabelnya 2,49. Dengan F statistik 46,6620 lebih besar daripada F tabelnya yaitu 2,49 dan nilai prop F statistiknya adalah 0,000 kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance sehingga model ini dapat dikatakan fit atau layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya untuk hasil uji hipotesis yang kedua yaitu koefisien determinasi bisa dilihat dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Aegis R-squared yaitu 0,915775 artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, and corporate sustainability sebesar 91,6% dengan tingkat hubungan sangat kuat, sementara sisanya yaitu 8,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan untuk hasil uji hipotesis yang ketiga atau uji ini
bisa dilihat berdasarkan hasil perhitungan di atas, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Hanya variabel bisnis strategi saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Selanjutnya kita berada kepada poin yang terakhir, yaitu simpulan, keterbatasan, dan implikasi. Untuk kesimpulan di sini, untuk variabel corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan diperoleh hasil pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik yaitu 0,160624 kurang dari T tabelnya yaitu 1,99006. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini ditolak atau CSP ini tidak berpengaruh. Untuk variabel bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance dengan hasil pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik yaitu 2,322063 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,99006. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini diterima. Dan untuk variabel blockchain tidak berpengaruh juga terhadap economic performance dengan diperoleh hasil pengujian regresi data panel dengan nilai tes statistik minus 1,341248 kurang dari T tabel yaitu 1,99006. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak dan variabel corporate sustainability juga tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan hasil nilai tes statistiknya yaitu minus 0,453057 kurang dari T tabel. Dan dengan demikian H4 juga ditolak dalam penelitian ini yang berarti corporate sustainability tidak berpengaruh. Kritik di sini sudah cukup jelas, peneliti telah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya ada keterbatasan. Di sini ada periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempat, ada variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability, dan variabel dependen yaitu economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proxy. Untuk kritik dalam keterbatasan ini yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga ada implikasi. Di sini tidak dijelaskan implikasinya sehingga kita langsung ke kritiknya saja. Peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya, manajer perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya economic performance. Sudah cukup pemaparan dalam 14 poin dari review kali ini. Semoga review ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.